Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung terkait kelembagaan Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pelestarian budaya adat Pemamanan dengan masyarakat, salah satu masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Bapak Muhammad Yaqub Idris. Bapak, siapa? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Pak? Apakah bisa kita mulai langsung wawancara? Silakan kita mulai. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan pelestarian budaya adat Pemamanan pada pernikahan masyarakat suku Alas? Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tupoksinya tentang Kanun nomor 99 tahun 19 ya, mengangkat, mengembangkan, melestarikan, mensosialisasikan dan menjaga adat dan adat istiadat. Jadi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, saya selaku tokoh masyarakat Alas dan sekaligus duduk di Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara ini telah menjalankan tugas-tugas pokok tersebut sebagaimana mestinya. Namun demikian kendala-kendala di lapangan yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Jadi kami selaku petugas-petugas Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara ini berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan dan mengembangkan adat dan adat istiadat tersebut kepada masyarakat luas, terutama di masyarakat Dayak suku Alas. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, apa hambatan yang dihadapi oleh Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelestarian nilai budaya adat Pemamanan pada pernikahan masyarakat? Pandangan Bapak sebagai masyarakat bagaimana Pak? Hambatan dan kendala yang kami temukan di lapangan kadang-kadang tidak sesuai. Tokoh masyarakat di desa-desa itu kadang-kadang tidak sependapat dengan apa yang kami terapkan, apa yang kami sampaikan, dan masyarakat itu kadang-kadang berbuat semena-mena terhadap baik itu pemamanan, baik itu perkawinan, sunat rasul dan seterusnya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan semestinya, di luar dari rel yang telah ditentukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Jadi inilah tugas kami selaku anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, dibantu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan didukung oleh pihak-pihak yang terkait di pemerintahan daerah untuk meluruskan sebagaimana mestinya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara memastikan bahwa pelestarian nilai budaya adat Pemamanan pada pernikahan masyarakat suku Alas ini sudah sesuai dengan 3 pilar kelembagaan, yaitu apakah sudah ada aturan, yang kedua apakah sudah ada norma-norma kehidupan adat istiadatnya, dan yang ketiga apakah sudah ada pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh individu atau masyarakat. Inilah kami di Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara ini yang selaku tugas atau telah dibebani tugas untuk menjalankan Kanun nomor 9 tahun 19 itu ya semampu kami tentu untuk masyarakat di desa-desa, terutama di desa-desa kita suku Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan kami ini telah diberikan tugas kepada seluruh anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara untuk membawahi wilayah-wilayah masing-masing seperti kecamatan itu ada ditugaskan salah seorang dari Majelis Adat ini untuk membina, dan mungkin barangkali masyarakat itu perlu bertanya, perlu minta penerangan atau pengetahuan tentang adat. Itulah kami di Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara ini saking hati-hati kami untuk menjalankan tugas-tugas kami, besarnya hati kami agar adat dan adat istiadat terutama di bidang pemamanan ini tidak gola kata orang Arab, tidak melenceng dari apa yang sebenarnya. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat, apakah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara memiliki strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian nilai budaya adat Pemamanan pada pernikahan masyarakat suku Alas? Kami dari Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara
selaku yang dipercayakan tentang adat istiadat ini, terutama suku Alas ini, ya, kami sendiri dulu untuk menerapkan apa-apa yang tertera dalam adat istiadat itu, dan seterusnya kepada keluarga, desa masing-masing dan kecamatan masing-masing. Inilah yang perlu kita jelaskan ke masyarakat, terutama kita sendiri dulu, baru keluarga, baru masyarakat, ya, mana yang kurang tepat, mana yang kurang baik, mana yang tidak sesuai dengan aturan. Itulah yang kita terangkan, kita jelaskan kepada masyarakat bagaimana yang sebenarnya. Kita akan coba berusaha terus semaksimal mungkin bagaimana sebenarnya adat istiadat itu, pemamanan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sejak nenek moyang kita dahulu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara mengintegrasikan tradisi pengamanan pada pernikahan masyarakat suku Alas dengan kelembagaan adat istiadat yang ada? Sebagaimana biasanya kami di masyarakat itu kadang-kadang ya menjalankan pemamanan, bukan pernikahan saja, yang paling sunat rasul, dan pernikahan itu yang ada. Kadang-kadang nampak pemamanan itu. Kadang-kadang setiap sunat rasul, hampir di setiap sunat rasul itu ada pemamanan. Cuman ada pemamanan itu kan ada beberapa kategori, mungkin kategori 1, 2, dan 3. Tidak usah saya jelaskan, orang masyarakat sudah tahu. Jadi kadang-kadang di sini masyarakat itu seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, tidak sesuai dengan aturan. Semestinya dia bawa peralatan itu, bawa ulut, bawa pula, segala macam sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang tidak. Nah, ini yang kami informasikan, dan kami dari masyarakat dari lembaga ini, lembaga majelis adat ini, untuk membenahi mereka bagaimana yang sebenarnya agar kedepannya anak cucu kita jangan terbiasa melakukan atau melaksanakan pemahaman itu tidak sesuai dengan semestinya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelestarian nilai budaya adat pemamanan pada pernikahan masyarakat suku Alas selama beberapa tahun terakhir ini, Pak? Kalau perubahan itu sudah pasti ada, cuman yang namanya budaya atau kebiasaan itu banyak berubah karena sesuai dengan sikon yang tidak mungkin lagi dilaksanakan. Contoh, dulu kalau mangere istilahnya acara sunat rasul atau perkawinan itu tangan langsung kena kepada orang-orang yang yang sunat rasul atau perkawinan. Kalau saat ini inilah kita benahi sesuai dengan syariat Islam, tangan tidak boleh kena. Jadi bagaimana solusinya? Jadi perempuan, kalau yang perempuan pakai jilbab, kalau tawarnya jangan langsung ke tangan, bikin daun-daun ya sebagai tawar. Sebagaimana biasa kita lihat nawari bahasa Arabnya kan ada tidak langsung, karena itu tidak sesuai dengan norma-norma agama yang kita pakai. Jadi kami itu sudah jelas tidak seperti yang pertama. Jadi mana yang tidak sesuai dengan norma-norma agama atau norma-norma ya kebiasaan yang tidak bagus itu, itulah dibenahi sebagaimana agar tidak bertentangan dengan sana. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pelestarian nilai budaya adat pengamanan pada pernikahan masyarakat suku Alas? Kami dari Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama pihak-pihak terkait dari Pemda Kabupaten Aceh Tenggara, memberikan kami ya baik berupa moral maupun material untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kami ke lapangan, karena sampai saat ini sangat butuh untuk melestarikan, menjaga adat istiadat kita agar kedepannya jangan lagi ada penyelewengan atau penyimpangan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Jadi harapan kami kepada seluruh maupun donasi maupun siapapun itu yang berkaitan dengan ya pelaksanaan adat istiadat, budaya maupun seni, mungkin itu pun
datang ke kami ini juga. Harapan kami dukungan mereka baik moral dan material kepada kami agar pelaksanaan tugas-tugas kami menjalankan sebagaimana mestinya tugas kami berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan oleh Apa saran Bapak? pagi hari ini. Saran Bapak ke depan. Apa saran Bapak ke depan untuk generasi muda dalam pelestarian nilai budaya adat Mamanan pada sekolah setempat? Saya mengharapkan kepada generasi muda milenial pada umumnya, ya, jangan malu kepada seni adat dan budaya kita ini. Pelajari, kembangkan terus. Jangan malu, sebab kata orang-orang pintar, kalau kita malu kepada daerah kita, bahasa kita sendiri, tentunya nanti hilang suku, hilang daerah. Jadi kalau contoh seperti bahasa daerah kita tidak kita pakai, bukan kita menjelek-jelekkan bahasa nasional, bukan. Bisa kita terapkan bahasa daerah, bahasa nasional. Jangan hilangkan bahasa daerah, karena hilang bahasa, hilang suku. Itu udah pasti, itu kata-kata orang kita pintar. Pelajari terus. Jadi kalian keluarga yang muda-muda, anak muda mudi kami, ya, coba terus sharing dengan tokoh-tokoh adat yang lain. Satu pesan saya, jangan dulu kalau sudah diterima wawancara begini, coba dulu konsultasi dengan yang lain. Jangan terus membenarkannya, ini nanti tidak sesuai dengan si A, pendapat si B tidak sesuai dengan si C. Kadang-kadang ada kekeliruan di situ. Coba satukan, baru baru dia sesuai dengan semestinya. Jadi harapan saya sekali lagi, terus kembangkan, pelajari, dan sosialisasikan terus sebagai yang kita harapkan. Terima kasih Pak. Mungkin kami akhiri wawancara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti inilah maunya anak muda kita, ya, kaum milenial lah ketika kita akan sekarang ini. Mari kita bersama-sama berjuang untuk melestarikan adat budaya kita ini, supaya adat dan budaya itu diketahui oleh masyarakat luas agar tidak hilang di masa-masa yang akan datang. Menurut Bapak, wawancara ini sendiri bagaimana? Apa sudah sukses atau ada masukan? Ya, dikatakan sukses, ya sudah sukses lah. Oke. Jadi karena jarang keluarga anak-anak muda kita yang mungkin hobi atau suka dalam hal-hal kegiatan seperti ini. Harapan saya anak muda kita yang lainnya pun begitulah semestinya, agar ya sebagaimana yang kita harapkan, adat, seni dan budaya kita itu berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Oke, makasih Bapak.